Perlawanan Ferdy Sambo bisa menjadi senjata makan tuan. Hakim bisa perberat hukuman. Seorang pelaku kategori 2, yaitu yang punya ide, akan mendapatkan hukuman yang lebih berat ketimbang pelaku kategori 1, pelaku kategori 3, dan pelaku kategori 4, andaikan dia divonis bersalah. Saya aneh itu dia memberikan mengajukan bukti foto Joshua sedang dugem sama Daden. Nah, saya tidak tahu ini membuktikan apa. Apakah membuktikan orang yang pergi ke klub malam itu bisa dibunuh? Ya. Nah, kalau begitu nalar pikirnya berarti Daden harus dibunuh juga. Nah, sekarang itu menarik. Berarti Daden nakal juga ya. Nah, dan saya juga tidak yakin yang namanya Arman Hanis, Rasmala, Febri, Sarmauli, dan Berliana Simbolon nggak pernah ke klub malam. Coba tanya mereka, suruh jujur. Dan yang lebih menarik lagi nih, ini bisa menyinggung perasaan ataupun kemarahan dari salah satu rekan senior loh yang pernah mengatakan kalau digugat cerai oleh istrinya, satu saja yang diminta, jangan diminta. Apa itu? Sahamnya di salah satu klub malam katanya, karena saya ingin bergoyang sampai saya meninggal. Nah, itu hati-hati loh, nanti malah tuh lawyer tuh kalau misalkan membuat kesimpulan kalau pergi ke klub malam itu wajib dibunuh. Gitu loh. Jadi pakai logika dikit lah gitu loh kalau berpikir. Sama dengan yang disampaikan Bang Martin, ini ada kaitannya langsung apa tidak? Persoalan begitu. Apalagi tadi yang disampaikan adalah putusan terkait Jessica gitu ya, yang berusia cyanida kan. Nah, justru kalau itu kan justru keduanya antara korban dan pelaku dalam kasus racun cyanida itu kan bahkan sangat mesra mereka gitu loh. Jadi malah nggak ada hubungannya dan bisa terjadi pembunuhan. Jadi saya kira memang kita kembali kepada KUHP dan KUHP bahwasanya ada proses yang harus dilakukan dalam tahapan-tahapannya. Tadi hakim sudah benar. Kalau ini hanya diterima ya disampaikan ya diterima begitu, tapi tidak bisa diuraikan karena memang belum waktunya. Sama-sama Komnas HAM kan jalan. Ya, saya sudah koordinasi dengan Kapolri dan Kapolri juga sudah melakukan langkah-langkah awal untuk menghentikan segala sesuatu yang tidak tepat, tidak boleh terjadi di Polri. Kemudian nanti itu akan dilembagakan. Dan saya kira kita harus optimis juga, harus punya prasangka baik ya bahwa Polri itu sebenarnya kalau mau jujur kan sudah on the track ya ini, kasus ini. Memang selama ini yang kami dengar dari anak kita almarhum Joshua pun orang itu di rumah itu begitu hubungan baik selama ini yang kami dengar. Dan kami tanyain pun almarhum hanya itu yang diceritakannya. Ya atas kejadian ini kami merasa heran kok bisa jadi begini. Apakah selama ini almarhum tidak mau menceritakan yang sebenarnya? Itu aja yang timbul di pikiran kami. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo bermula diprediksi ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril tidak akan melakukan perlawanan ekstra di kasus Brigadir J. Ferdy Sambo merupakan satu dari 5 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Reza menilai Ferdy Sambo hanya akan melakukan perlawanan kadarnya saja. Namun prediksi itu ternyata salah besar. Kini Ferdy Sambo melakukan perlawanan sistematis dan secara total untuk bisa lepas dari tuduhan yang ditimbalkan kepadanya atas pembunuhan berencana atas Brigadir J. Secara sistematis dia kembangkan 2 strategi perlawanan utama. Pertama, atribusi eksternal, yaitu menyalahkan Yosua atau Brigadir J sebagai biang kerok yang sesungguhnya, yang kemudian dibalas FS dengan melakukan dakwaan pembunuhan berencana. Kedua, ironi viktimisasi, yakni FS dan PC. Geser posisi mereka bahwa mereka sejatinya adalah korban yang melakukan pembelaan diri heroiknya, kata Reza kepada wartakotalive.com Jumat 30 Desember 2022. Reza yang juga anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekkip, Kementerian Hukum dan HAM mengatakan seiring waktu Ferdy Sambo tampaknya sadar bahwa 2 strategi di atas akan patah dengan sendirinya. Karena klaim tentang pemerkosaan tidak akan pernah menjadi fakta hukum, justru sebaliknya, 2 strategi di atas malah seolah memasok alasan kepada hakim untuk memberatkan hukuman sekiranya FS nanti divonis bersalah, kata Reza. Jika 2 strategi itu gagal, kata Reza, Ferdy Sambo bisa melakukan strategi 3, yaitu diffusion of responsibility. Artinya, FS menolak bertanggung jawab sendirian karena toh ada Eliezer di situ. Sebaiknya FS akan siap bertanggung jawab asalkan Eliezer juga dikenakan tanggung jawab yang setara, Papa Reza. Ini strategi yang lebih baik karena Eliezer masih ada, sehingga memungkinkan bagi dilakukannya pengujian di ruang sidang, ungkap Reza. TJTB adalah semboyan perjuangan Pangeran Sambernyawa yang berarti mati siji, mati
BAB atau mati satu mati semua. Sebuah ini menunjukkan semangat kebersamaan antara pemimpin dengan kawulannya. Berlanjut sekarang, FS juga berperkara di PT UN. Kelak saya perkirakan FS juga akan mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, kata Reza. Sepintas menurut Reza, lewat semua itu Ferdy Sambo terkesan sebagai sosok yang gigih, tapi FS semestinya waspada, bahkan khawatir bahwa total attacking football yang kini dia mainkan justru bisa berdampak kontraproduktif, kata Reza. Pertama, kata Reza, hakim akan memahami serangkaian manuver Ferdy Sambo itu sebagai cerminan seorang terdakwa yang tidak menyesali perbuatannya. Ini sekali lagi menyediakan justifikasi bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana jika FS divonis bersalah, ujar Reza. Kedua, menurut Reza, manuver hukum FS dapat menginspirasi para mantan bawahannya yang tersangkut obstruction of justice. Konkretnya, bisa saja mereka nantinya mengajukan gugatan ganti rugi kepada FS. Ganti rugi karena FS dianggap telah merusak bahkan menghancurkan karir mereka selaku personel polisi. Jadi inilah cara para mantan anak buah FS menghukum langsung bekas atasan mereka, kata Reza. Bayangkan betapa besarnya ganti rugi yang harus FS gelontarkan apabila gugatan perdata dari sekian banyak ex bawahannya itu dikabulkan hakim, ujarnya. Reza kemudian mengutip pernyataan tokoh psikologi bahwa di balik perilaku super perkasa justru ada kerapuan luar biasa.